Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Alula di vlog keseharian ibu rumah tangga. Share lagi kegiatan setiap hari saya di rumah. Tadi diawali video keadaan dapur yang udah lumayan bersih, rapi. Saya dahulukan bersih-bersih dapur, lanjut ini saya mau nyuci piring. Namun sebelumnya saya mau buang sampah dulu karena ini sampahnya udah kepenuhan. Video beres-beres dapurnya udah saya posting di video sebelumnya teman-teman. Karena ini tuh sebenarnya masih kegiatan satu hari dengan video yang kemarin karena kepanjangan durasinya, jadi saya bagi dua. Setelah buang sampah lanjut aja, ini saya mau nyuci piring. Cucian piringnya kalian bisa lihat ini tuh lumayan banyak ya. Pokoknya seperti ini ya teman-teman, setiap harinya cucian saya tuh selalu banyak, apalagi kalau di pagi hari karena ini tuh barang-barang setelah masak dan ditambah piring-piring atau barang-barang bekas sarapan. Terima kasih teman-teman yang udah bersedia mengklik channel ini dan yang lagi menonton video saya. Terima kasih banyak dan mau ucapin terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah bergabung. Terima kasih banyak, semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk yang belum bergabung silakan bergabung dengan cara like, komen dan subscribe. Boleh juga teman-teman mampir di komentar, kita saling sapa dan saling support. Oke, nggak kerasa nyuci piringnya, saya persingkat aja. Pokoknya takut teman-teman bosan ya. Kalau nyuci piring tuh ya seperti itu aja, nggak ada bedanya setiap hari. Nah, ini setelah nyuci piring lanjut saya nyuci kain lap. Ini tuh kain lap kotor ya. Biasanya saya pakai untuk ngelap meja dan ngelap kompor. Kebetulan ini tuh lapnya bekas saya pakai untuk ngelapin kompor. Kompornya udah saya mandiin pakai sabun. Jadi ini saya cuci ulang aja biar nanti kan kalau sudah kering bersih bisa terpakai kembali. Nah, ini pas lagi nyuci kain lap tiba-tiba airnya macet lagi. Untungnya udah selesai nyuci piringnya, tinggal nyuci kain lap. Cuma ini kurang puas aja gitu ya teman-teman. Nanti juga dia ngalir kalau ditungguin mah. Cuma kalau nungguin air ngalir tuh ya kapan selesainya. Udahlah, saya tetap nyuci kain lap dan juga untungnya cuma 2 biji. Nah, setelah nyuci selesai langsung aja ini saya beresin ke tempat piringnya atau kerak piringnya. Oke, alhamdulillah udah selesai tugas nyuci piring atau beres-beres di dapur ya teman-teman. Selanjutnya saya pergi ke ruangan tengah mau ngecek kira-kira berantakan lagi atau enggak. Dan ternyata ini tuh berantakan lagi ya teman-teman, padahal udah disapuin sama anak-anak tadi pagi. Karena Alula itu tadi pas saya lagi beresin kamar, saya usir dulu suruh mainan di luar. Ya sudah seperti ini keadaannya, dia tuh tadi mainan sepeda sama ngacak-ngacakin mainan dan bekasnya tuh nggak diberesin lagi. Terus ini saya juga mau ngeluarin jemuran baju yang belum kering dari kemarin, karena kemarin itu habis ada hujan jadi pakaiannya tuh nggak kering teman-teman. Alhamdulillah udah lama banget nggak ngerasain jemuran nggak kering gitu ya, karena selama ini kan musim panas dan kali ini udah ada gitu hujan sedikit-sedikit walaupun gak setiap hari, dan juga walaupun belum gede banget hujannya gitu, cuma lumayan untuk nyiram tanah yang berdebu. Terus ini juga ya udah gitu, baju ini tuh nggak kering karena kita tuh kan nyucinya manual ya teman-teman, nggak pakai pengering. Jadi ini tuh saya nggak nyuci hari ini, jadi ngeluarin pakaian yang belum kering aja.
Selanjutnya setelah selesai ngeluarin jemuran basah tadi, saya beresin di ruangan tengah ini. Sebelumnya saya pungutin dulu ini mainan Alula yang berserakan di lantai. Ini juga masih untung Alula tuh nggak numpahin semua mainannya, dia cuma ada beberapa yang berserakan di lantai. Biasanya Alula itu nggak puas kalau ngambil mainan tuh nggak ditumpahin semua satu keranjang ini teman-teman. Dan ini sepeda mainannya Lula saya simpan di sudut di bawah jendela aja, karena biasanya tempat duduk yang panjang itu kan ada di sini. Tapi ini kemarin itu habis pengajian, jadi dipindahkan di sudut yang deket lemari. Mau saya angkat, mau saya pindahin ke tempat semula, cuma nggak ke bawah. Teman-teman, ini tuh lumayan berat, jadi harus 2 orang yang ngangkatnya. Karena kalau disimpan di sini aja tuh perasaan kurang pewek ya kalau mau duduk gitu. Udah nyaman banget gitu ya, udah kayak ngerasa paling nyaman sih tempat duduk yang panjang ini kita taruh di sudut yang deket jendela itu. Jadi ya udah sementara saya tuh simpan naruh mainan Lula tuh ditaruh di situ dulu. Dirasa udah lumayan rapi. Selanjutnya ini saya mau sapu lagi, karena perasaan udah ngeres lagi gitu ya teman-teman, padahal udah disapuin. Diturutin mah kayaknya megang sapu ini nggak cukup 5 atau 6 kali ya teman-teman, kalau kita tugasnya atau kerjaannya cuma nyapu aja. Cuman kan kita banyak kerjaan yang lain yang harus kita kerjakan, bukan cuma nyapu aja. Ya udah, kalau saya tuh nyapu tuh ya udah perasaan tuh nggak nggak lebih dari 3 kali deh kayak sehari atau 4 kali gitu ya teman-teman. Karena ya udah gitu, kalau misalkan kalau banyak orang pasti cepet kotor kalau ada orangnya. Kecuali memang nggak ada orang, nggak ada tamu, ya udah tuh pasti awet ya, nggak seberapa ngeres, sehari 2 kali aja udah cukup nyapu. Tapi kalau udah banyak orang gitu, apalagi perasaan orangnya lewat aja tuh bawa ngeres. Dan juga risikonya kalau rumah papan kayu kayak gini itu pasti banyak debu banget ya di selipan kayu atau di senta-sentanya itu. Ini aja perasaan setiap nyapu tuh sering banget saya sapuin, cuma ada aja debu yang nyelip ya teman-teman. Ini saya nggak pakai kemoceng, langsung aja saya pakai sapu. Saya sapuin di bagian kayu-kayunya sama senta dan juga di pintu. Hari ini tuh nyapu perasaan banyak angin banget, dan akhirnya saya tutup aja pintunya ya teman-teman, karena dari tadi nyapu itu perasaan ke bawah angin terus nggak selesai-selesai. Dan ternyata pas ditutup juga di kamera nggak kelihatan terlalu gelap ya teman-teman. Coba tuh dari tadi udah saya tutup dari tadi. Tadinya mau saya tutup, takutnya di kamera ini gitu kelihatan gelap gitu ya teman-teman. Ini singkat aja nyapunya udah selesai, tinggal saya wadahin. Ini aja saya mau wadahin sampah ke serokan plastiknya itu terbang lagi karena lumayan kenceng angin di luar ini teman-teman. Ini sebenarnya nyapunya lama, cuma saya percepat aja, saya edit. Nah ini seperti ini cuaca di luar, anginnya lumayan kenceng. Terus selesai nyapu, saya ke dapur, ini mau masak untuk tambahan menu untuk makan siang. Karena di sini tuh ada anak-anak yang lagi kurang sehat, habis berobat dan juga baru mendingan gitu ya, baru baikan. Dia tuh batuk-batuk terus kata bidannya tuh dikurangin makan yang berminyak. Jadi tadi pagi udah saya masakin sayur bening, cuma biar ada tambahan lauknya saya mau masakin pepes lagi. Kemarin saya masakin pepes tahu, dia tuh doyan, katanya enak, jadi makanya tuh diaduk pakai nasi. Ya udah deh, hari ini tuh saya masakin pepes tahu lagi. Biasanya kita tuh tahu ini dibikin sambal goreng gitu teman-teman. Kali ini kita bikin pepes tahu aja. Kebetulan anaknya juga suka doyan, dan bukan cuma yang sakit aja, kita juga tuh pada doyan gitu loh teman-teman. Karena sehat ya dikukus. Terus juga biar lebih enak, ini mau saya kasih bumbu irisan cabai dan irisan bawang, juga dikasih irisan tomat.
Karena untuk makanan yang berminyak sedikit pun tuh belum boleh. Makanya kemarin tuh saya rebusin telur. Dan ternyata anaknya tuh kurang nafsu makan. Katanya kalau goreng telur dia tuh lebih suka makan sayur bening aja. Terus cari ide makan sama apa, kasihan kan gitu ya. Masa sayur bening aja kita pindangin ikan juga. Ya udah gitu, nggak mau. Dia pas dipepesin tahu ini dia doyan, katanya enak. Ya udah deh saya pepesin tahu lagi. Kali ini saya masaknya rada banyakan. Saya masaknya tuh bikin 2 bungkus tahu ini. Satu bungkusnya itu harganya 2.000, isinya ada 5. Ini kita tuh beli 5.000, jadi mau saya masak semua. Nah itu teman-teman, airnya kalau udah ngalir tuh lumayan deras kan, lumayan gede gitu. Cuma dia kadang mati, lumayan lama gitu matinya. Kadang nanti ngalirnya juga lumayan lama, deras. Ya begitulah pokoknya mah ya. Semenjak habis kemarau itu mungkin sumber airnya tuh, mata airnya tuh udah mulai kecil gitu kali ya teman-teman. Selanjutnya ini saya mau siapin bumbunya. Jadi bumbunya nggak saya ulek, mau saya iris-iris aja. Cabai, bawang, sama tomatnya. Sebenarnya menurut saya tuh enakan tahu yang warnanya kuning itu loh teman-teman, dibandingkan dengan tahu yang warnanya putih ini. Kalau di tempat saya sih mungkin beda-beda tempat, beda rasa ya teman-teman. Di sini tuh lebih enak menurut saya tuh tahu yang warnanya kuning itu, dia tuh lebih padat, terus lebih kayak enak aja gitu rasanya. Kalau ini tuh kayak rada sedikit rada asam dan ada khas bener-bener rasa tahu ya banget gitu, kerasa banget. Ini karena saya tuh nggak ada garam halus, jadi garamnya mau saya tumbuk aja. Nah ini teman-teman, detik-detik pas lagi ada insiden garamnya tumpah. Jadi pas saya tutup garamnya terus mau saya taruh lagi ke tempatnya itu, tiba-tiba meleset aja gitu licin, akhirnya tumpah. Terus ya udah ini tuh jadi ketambahin ya garamnya yang ada di ulekan itu jadi banyak. Ya udah nggak apa-apa lah, saya ulek aja semuanya. Biar nanti kalau udah halus juga pasti kepake untuk nyayur dan untuk yang lainnya. Selanjutnya baru nih saya memasukin bumbu-bumbu yang tadi saya udah iris-iris. Ada cabai, ada bawang, dan juga ada tomat. Terus ini tuh bawangnya saya rasa tuh kayak kebanyakan, jadi saya sisakan sebagian aja karena kayaknya kebanyakan gitu ya teman-teman. Terus juga ini garamnya tadi itu lumayan kebanyakan, jadi udah saya sebagian aja, saya sisain dikit. Jangan lupa kita tambahkan bumbu yang lain seperti seperti gula dan penyedap rasa. Terus ini dirasa kayaknya nanggung banget deh, ini sih bawang saya sisain, jadi saya campurin aja ke adonan tahunya ini, saya aduk-aduk lagi gitu ya teman-teman. Terus juga tadi garam yang sisa tadi juga saya masukin karena pas saya cicipin itu ternyata kurang garam. Udah siap adonannya untuk dibikin pepes, cuma daunnya ini saya belum ngambil. Ya udah nih saya tuh keluar dulu mau ngambil daun pisangnya. Kebetulan pohon pisangnya kan deket ya di belakang rumah, jadi ini saya mau ngambil langsung aja, ngambil sendiri. Nah ini teman-teman, walaupun kelihatannya pendek tapi pas saya samperin itu ternyata tinggi. Maksudnya yang bagus-bagus itu ada di bagian atas. Ini juga saya sempat kayak merhatiin dulu kira-kira bisa nggak yang ngambil yang bagus itu. Ternyata ya nggak bisa ngambil daun yang bagus-bagusnya, nggak bisa. Jadi saya sebisanya aja ngambil daun yang bagian bawah ini. Ini juga saya pilih-pilihin aja seperti ini, nggak
dipapas satu dahan apa ya namanya lah, pokoknya begitu ya teman-teman. Ini saya ambilin daun-daunnya aja, saya pilih-pilihin gitu. Terus ini tuh saya ngambil daun pisangnya sambil ditemenin angin sepoi-sepoi, Masya Allah seger banget. Selanjutnya daun pisangnya langsung aja nih mau saya cuci dulu. Biasanya enggak saya cuci loh teman-teman. Cuma karena ini daun pisangnya diperhatikan kok kayaknya kotor banget gitu ya. Mungkin karena udah kemarin musim kemarau berdebu banget si daun pisangnya ini. Terus ada turun hujannya tuh kan nanggung ya, nggak deres gitu loh teman-teman, kecil. Jadi udah dia tuh bercak-bercak kotor gitu, tanah yang nempel di daunnya atau debunya gitu. Pokoknya mah kotor gitu ya, intinya malah. Terus ini saya siapin juga langseng ya untuk nanti bungkus pepesnya. Terus di tungku sebelahnya saya mau ngegarang ya, kalau kata Sundanya mah ngegarang daun yang tadi basah itu. Ini biar lemes gitu ya teman-teman, karena kan ini daun pisang ya, tadi saya cuci ya nambah keras gitu ya, nambah keras gitu, dia cepet mudah pecah. Jadi ini saya garang apa ya kalau bahasa Indonesianya tuh apa ya teman-teman. Mohon maaf kalau saya tuh ngomongnya campur-campur nggak paham ya teman-temannya. Pokoknya mah digarang ya, di seperti inilah teman-teman nih. Kalian bisa nyimak sendiri ya apa bahasa Indonesia ya kalau misalkan biar nggak keras daunnya, terus kita taruh di atas api gitu. Dan juga itu ngurangin kadar air yang ada di daunnya gitu loh teman-teman. Ini hasilnya setelah dipegarang tadi, terus dia tuh kan lemes ya daunnya, nggak mudah pecah kan airnya, terus juga nggak basah. Langsung aja ini saya taruh, saya siapkan gitu ya untuk ngebungkus pepes tahunya. Nah seperti ini caranya teman-teman, dilipet biasa aja, nggak yang gimana-gimana, nggak pakai peniti lidi segala macem, enggak. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau di voice ini tuh banyak suara berisik ya, itu suara anak saya sama Pak suami. Mereka tuh lagi di kamar, saya tuh lagi isi voice overnya di kamar, dan mereka tuh lagi ya ada aja gitu proyeknya, entar lagi ngapain lagi tuh, makanya berisik mondar mandir buka pintu gitu ya teman-teman. Ini dia hasilnya, ada beberapa bungkus ya, lumayan banyak ya teman-teman, walaupun ini sebenarnya bungkusannya termasuk besar-besar menurut saya, tapi ya lumayan dapat banyak. Langsung aja nih saya masukin ke langseng yang tadi udah saya panasin. Nggak kerasa ini ya udah mateng aja, udah saya angkat, tapi itu satu udah nggak ada, jadi udah diambil sama Pak suami. Tadi makan duluan, jadi udah diambil satu gitu ya teman-teman. Ini langsung aja saya juga mau cobain, kira-kira sedap enggak nih kalau udah dikukus ya teman-teman. Banyak. Jadi tadi selain saya masak sayur bening, saya juga udah masak sayur. Ini timun acar, sama ada sambal goreng terong. Ini saya tuh makannya di depan, saya mau nyusulin Pak suami yang lagi makan di tempat duduk yang seperti biasa di deket jendela. Ini dia menu makan siang kita kali ini, ada sayur acar timun, ada sambal goreng terong, dan juga sama pepes tahu ini. Ini Masya Allah udah nikmat banget menurut kami ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang udah setia nontonin video saya, walaupun termasuk durasinya panjang. Padahal ini perasaan udah banyak banget yang saya potong, yang saya edit, cuma ternyata durasinya masih panjang gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman udah nemenin kegiatan saya hari ini, beres-beres rumah, sampai saya masak juga, dan sampai selesai masak, dan juga sampai saya mau makan siang nih teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang udah setia nonton video saya sampai akhir ini diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.